hidup, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, sekali kita katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Allah Bapa kami menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan. Inilah kerinduan kami, penuhi kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar hari lepas hari kami semakin merindukan Engkau lebih dari apa yang kami lihat di dunia ini. Lebih dari apa yang kami harapkan. Lebih dari cita-cita kami. Lebih dari tujuan-tujuan kami Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh berikan yang terbaik setiap harinya Tuhan. Sekalipun kami kadang melenceng dari tujuan, tapi masih ada yang Engkau beri kesempatan bagi kami untuk masuk kembali dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya itu bukanlah suatu kebetulan, suatu kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar kami boleh memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Kau berikan, memberikan hidup kami, memberikan seluruh hidup kami, kami persembahkan seluruh tubuh kami, jiwa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pribadi yang terus kami rindukan. Apapun yang menjadi kegiatan kami boleh melakukannya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh bergabung pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, kami meminta kepadamu juga Tuhan, kiranya Engkau hadirkan rekan-rekan kami yang saat ini bisa bergabung Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau, sama-sama berdoa bagi tempat kami bekerja ini Tuhan. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, tapi kami merindukan untuk rekan-rekan kami juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh sharing hamba-Mu Tuhan, Olive akan memberikan sharing di dalam Engkau Tuhan, sharing kehidupan yang kami percaya itu memberkati kami. Urapi Olive Tuhan, sehingga apapun yang boleh dia sharingkan Tuhan, kami berdoa itu semua yang berasal daripada Tuhan. Berkati hati pikirannya, Kau tuntun setiap perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Oh, ada Nando di sini. Tadi Bu Afridanya join nggak? Join ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Nando sudah bergabung ya, mungkin sembari bawa jalan anak-anak ya. Apa-apa. Oke, silakan Olive, waktu dan kesempatannya untuk Olive. Shalom semuanya. Duh, agak kaget rupanya sharingnya itu maksudnya dari awal ya Kak ya. Ya dong. Terima kasih buat Kak Silma. Ya, Sebenarnya saya nggak ngelakuin persiapan khusus karena saya mikirnya ya sharing biasa aja setelah firman. Rupanya ini banget ya dari awal banget. Semoga Kudus eh, menuntun saya supaya apa yang saya sampaikan apabila nanti ada yang mendengar eh, merasa dikuatkan dan makin percaya kepada Tuhan. Eh, Sedikit sharing, rupanya eh, memang ikut Tuhan itu gak gampang ya, dalam artian untuk seperti yang tadi saya bilang, saya nggak nyiapin apa-apa untuk sharing ini, namun saya berusaha menyiapkan eh, kondisi hati yang bersih lah gitu. Sampai kemarin gagal. Jadi eh, kalau teman-teman masih ingat yang minggu lalu doa pagi, ya itu setan tuh kalau ngeliat celah dikit, udah dia nggak akan dia dia nggak akan menyia-nyiakan celah untuk eh, menggoda kita gitu. Dan setelah gagal kemarin menjaga hati,
ya mencoba membangun hubungan lagi sama Tuhan, dalam arti kayak aduh minta ampun sama Tuhan, dan ya mencoba melanjutkan menjaga hati lagi gitu. Dan tadi bangun pagi, eh, langsung dikasih ayat sama Tuhan, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malu. Jadi ini seperti kayak salah satu peringatan buat saya, mengingat kemarin itu hari Jumat adalah hari terakhir saya bekerja. Jadi Senin ini, eh, informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya mulai kuliah S2 itu Senin depan. Jadi kayak ini diingetin Tuhan, Liv, biarpun kuliah jangan lupa ya hari Sabtu jam 7 sama Kak Sirma. Mantap. Eh, jadi seperti yang Kak Sirma udah informasi di grup, hari ini saya mau sharing mengenai eh, pengalaman saya dalam mengejar beasiswa ini. Eh, Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu kalau saya sebenarnya S1-nya itu tidak ada hubungannya sama sekali sama Kementerian Perindustrian. Khususnya saya itu unit kerjanya di Biro Perencanaan. Saya itu S1-nya di Kria Tekstil ITB, di mana sama sekali selama 4 tahun saya kuliah, saya nggak pernah nulis, saya nggak pernah berhitung. Jadi benar-benar eh, pure hanya mengerjakan pekerjaan tangan, namanya juga Kria Craft. Setelah itu saya lulus dengan tertatih-tatih ya, karena kehidupan Fakultas Seni Rupa dan Desain itu sangat keras, yang sangat 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 mengubah jati diri saya yang ceria jadi antisosial selama 4 tahun. Di situ pas saya lulus saya berikrar saya nggak mau lagi kuliah. Saya nggak mau lagi kuliah, Tuhan, saya nggak mau, benar-benar nggak mau kuliah karena saya tahu proses kuliah itu sangat berat, saya nggak kuat. Nah itu saya sempat bekerja 1 tahun di swasta, setelah itu pindah lagi, saya sempat 3 kali pindah di swasta, terus sempat juga nganggur sekitar 6 bulan, 6 bulan atau 3-4 bulan kalau nggak salah. Habis itu saya keterima di Kementerian Perindustrian, di mana saya keterima itu benar-benar hoki. Saya hanya belajar 3 hari. Saya hanya belajar 3 hari, dan nggak tahu lulus aja gitu loh. Memang saya punya kesombongan yang dimana Tuhan kemarin tuh sudah menghancurkannya ya, yaitu di keluarga saya, di berlima kayaknya saya yang paling pinter gitu. Jadi saat saya tes PNS itu sebenarnya saya nggak mau jadi PNS. Mama saya itu PNS, jadi mama saya tuh pengen banget saya tuh masuk jadi PNS. Tapi sebenarnya PNS Pemprov pengennya karena lebih kaya katanya. Cuman karena saya mikir Pemprov tuh benar-benar gak ada hubungannya sama jurusan saya. Dulu tuh saya tuh idealis banget. Terus cari-carilah kementerian, pengennya awalnya tuh pariwisata, cuman mama saya bilang gedungnya kecil gitu. Terus biasalah, orang Batak kan nyari keuntungan lebih besar gitu. Sekarang sih juga udah kayak gitu. Nah terus nyari-nyari-nyari yang paling cocok ya perindustrian, tapi sebenarnya waktu itu ngincernya yang di Jogja, Balai Besar Tekstil ya, batik ya, batik. Mama saya nggak setuju karena waktu itu saya mau rencana mau nikah. Kata mama saya, masa mau nikah langsung LDR gitu. Akhirnya saya nyari pusat, dapetnya di Rocana. Dan itu saya nggak belajar, saya cuma belajar 3 hari. 3 hari cuma setengah jam doang gitu. Dan dikasih lulus sama Tuhan. Wah itu sombongnya, arogannya tingkat tinggi banget lah waktu itu. Karena wah berarti gue pinter banget ya gitu kan. Lulus lah, masuk Rocana. Gitu tuh saya baru sadar kalau dunia saya tuh kecil banget gitu selama ini. Sangat sangat kecil. Saking kecil ya, dengar kata desain kan, iya didesain dulu. Oh apa nih, gambar kali ini. Rupanya desain tuh perencanaan, dokumen, gitu kan, bisnis, proses gitu. Jadi
kecil banget dunia saya tuh. Masuk ke Kemenperin tuh benar expandnya tuh gila-gilaan gitu. Kayak dari Windows 97 tiba-tiba jadi Windows 2024 gitu. Windows 11, Windows 12 jadi kayak gitu. Jadi kayak wah gila nih benar-benar expandnya gila-gilaan. Dan pengetahuan saya itu benar-benar gak ada sama sekali. Saya itu hanya dibekali oleh S1 itu belajar konsep. Udah itu doang. Jadinya itu membantu saya untuk eh, mengerti secara kulit luar pekerjaan di Kementerian Perindustrian. Sampai pada akhirnya saya menikah, saya punya anak dua. Sebenarnya udah banyak ya tawaran beasiswa di intranet kan. Cuman waktu itu memang atasan belum mengizinkan. Dan memang saya teringat dengan ikrar saya nggak mau kuliah lagi gitu. Sampai di titik eh, apa namanya di rencana udah banyak yang kuliah. Dan kebetulan saya suka banget sama Jepang kan. Saya suka banget Jepang dari saya SMP tuh saya ingat banget saat menuliskan cita-cita, salah satu cita-cita saya adalah bisa kuliah di Jepang. Jadi sebelum saya eh, apa namanya ikrar gak pengen kuliah lagi, saya SMP saya pengen banget kuliah di Jepang gitu. Saya suka banget sama Jepang. Nah terus saat waktu itu eh, senior saya, mungkin teman-teman ada yang tahu namanya Kak Arini, dia itu dapat S2 di Jepang, tapi dia double degree, jadi satu tahun di Indonesia, satu tahun di Jepang. Wah, saya iri gitu. Gue tuh pintar, pasti bisa lah segini doang mah. Ayolah, Liv, ikut gitu. Dan kebetulan pada waktu itu, sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2022 ya, 2022 tuh satu angkatan saya di Rocana tuh ada 3 saya dan 2 teman saya pada pengen kuliah juga semua. Akhirnya saya ikutan lah. Saya pede banget lah waktu itu. Belajar, belajar. Cuman memang waktu hari ujian saya sakit. Jadi pertama strategi mengerjakannya itu salah. Saya pun sakit. Jadi waktu keluar hasilnya nilai saya itu 501. Padahal batasnya itu 565 di Bappenas kan. Double degree yang di Bappenas. Saya waktu itu nggak terlalu sedih karena saya tahu keadaan saya waktu itu kurang fit. Jadi ada kita bisa coba lagi gitu ya. Semangat banget lah. Percaya sama rencana Tuhan gitu. Dan eh, di situ dulu. Nah, saya ini sejak saya lulus S1, saya ini menjadi tipe orang yang sangat-sangat setelah saya lulus ya, saya itu pengennya tuh hidup bahagia aja gitu. Nggak mau hidup susah. Dalam artian hidup susah tuh bukan nggak mau miskin ya, bukan. Tapi kalau bisa menjauhi tantangan, dijauhin aja tantangan gitu. Jadi tema hari ini adalah, sudah panjang-panjang baru temanya keluar ya. Lukas 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saya ulang ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Nah, saya tuh setelah setelah lulus dari S1, secara tidak sadar saya menjadi orang yang seperti itu. Pokoknya kalau orang kan selalu bilang apa namanya Lukas 9 ayat 24 Kak. Ya. Kalau semua orang kan bilang ayo kita harus keluar dari safe zone kita gitu. Oh, enggak, buat saya tuh safe zone itu utama. Karena saya tuh setelah lulus S1 menjadi orang yang survive dulu deh gitu. Jadi kalau memang kita nggak yakin, nggak usah maju. Ngapain maju gitu loh, capek gitu. Jadi setelah saya tes yang pertama kali tahun 2022, saya tuh waktu itu masih merasa situ sensor saya. Karena saya udah tahu, saya di situ karena sakit gitu, alasannya itu. Saya sakit, eh, ayolah, bisa kok ini, tinggal dipersiapin aja gitu. Weh, pede banget dah. Nah terus, itu pun pas saya udah nggak lulus itu, saya nggak langsung persiapin, karena saya mikirnya, tunggu pengumumannya keluar baru saya belajar gitu. Pengumuman maksudnya,
kan tahun 2002, tahun 2023 keluar dulu baru saya belajar gitu. Apa namanya, pengumuman penerimaan S2 next-nya gitu dari Bappenas. Terus habis itu saya nungguin gitu sambil aduh, kapan nih pengumumannya Tia. Jadi angkatan saya teman dekat saya yang satu angkatan sama saya namanya Tia. Ya Tia, gimana, kapan nih, aduh udah pengen banget nih S2, udah males banget nih di kantor begitu deh. Terus habis itu sambil menunggu itu dari bulan Desember ya kalau nggak salah. November November 2002 sampai September itu saya semakin menyadari betapa bodohnya saya di kantor gitu. eh Apa namanya, kemampuan saya itu nggak cukup. Jadi ikrar saya S1 nggak pengen kuliah tuh saya coret lah. Gue harus kuliah nih supaya pinter, supaya gue makin dipakai di kantor. Karena sama sekali saya nggak ngerti apa-apa gitu. Biarpun selama dari saya masuk PNS 2015 sampai hari ini, pasti saya kan belajar learning by doing ya, tapi tetap aja masih banyak hal-hal yang saya nggak ngerti gitu. Biarpun sempat belajar tentang kebijakan publik sebentar di cloud fungsional perencana, itu sama sekali nggak cukup buat saya gitu. Jadi eh, demi memenuhi standar PNS yang oke lah di Biro Perencanaan, saya kira memutuskan untuk ngejar S2 ini. Nah, muncullah pengumumannya tuh kalau nggak salah, kalau nggak Agustus atau September 2023. Waktu itu, waktu ujiannya itu dari pengumumannya tinggal 2 minggu lagi. Wah, langsung belajar atau belajar, belajar banget. Yakin lulus lah, dalam artian asal belajar pasti lulus. Kan kalau kita orang Kristen kan selalu dibilang, eh, eh, do the best, let apa, apa, gimana Pak? Lupa. Do the best, let For best God and do the rest. Ya, gitu. Ya, do the best, let God do the rest. Nah, gitu. Jadi di otakku gitu aja. Belajar, 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 nanti Tuhan serahkan sama Tuhan gitu. Tapi serahkan sama Tuhan sebenarnya di mindset udah pasti lulus kan Tuhan gitu. Ini apa, ngancem gitu lah, ngancem tanda kutip gitu. Wah kalau gue nggak lulus parah sih, Tuhan parah sih udah kayak gitu. Belajar lah aku, wah belajar gila-gilaan, bener-bener gila-gilaan. Kayaknya waktu saya ujian nasional dari TK, SD, SMP, PNS gak pernah saya belajar segila ini gitu. Pulang kerja, belajar, punya anak dua, harus berkutat ngurusin anak, belajar, tuh gila banget deh. Sampai saya pede banget ya sama bahasa Inggris saya ya. Ya biarpun nggak sebagus sampai TOEFL 600. Cuman waktu saya ikut prediction IELTS di kantor tuh, saya tuh IELTS-nya tuh 7,5 gitu. Pokoknya pede lah saya. Tapi saking saya ingin mempersiapkannya sampai ketiduran baca buku persiapan TOEFL. Karena waktu itu hari pertama tes akademik TPA namanya, hari keduanya tes TOEFL. Itu saya benar-benar mempersiapkan diri. Ujian lah dimulai, wes ujian. Itu saya benar-benar tegang banget. Baru kali ini saya ujian tegang banget. Saya kerjain, saya udah strategi saya inget yang waktu ujian pertama, lift kerjain yang gampang. Terus kalau kayak deret hitung, kalau matematika kerjain deret hitung dulu, jangan yang susah-susah gitu. Wah, pokoknya strategi udah pas banget lah, udah yakin banget. Dikerjain, kerjain, 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 kerjain sampai masih ada sisa waktu berapa detik gitu. Berapa detik coba biasanya kalau aku ngerjain ujian nasional sisa waktu tuh 1 jam gitu. Ini berapa detik saking udah apa susahnya, dan memang waktunya cuma sebentar. Ujian dari jam 8 ya, 8 sampai jam setengah 12 atau jam 11 gitu. 3 jam doang. Jadi satu mata pelajaran, jadi ada pelajaran bahasa, matematika, sama visual. Visual tuh yang kayak gambar-gambar yang dilipat-lipat gitu-gitu lah. Itu 1 jam, 1 jam, 1 jam. Itu saya kerjain semua. Ada yang ngasal, memang kan intinya harus dikerjain semua, karena nggak ada nilai minus ya. Saya kerjain semua. Terus saya ingat banget saya keluar dari ruangan, saya kan ditanya sama suami gimana, bisa lah bisa gitu wes gitu. Dan kalau orang kan kalau keluar ujian dia ngafalin beberapa soal terus dia nyari-nyari, saya nggak mau.
karena saya takut saya stres gitu. Jadi terus orang itu tadi nomor satu tuh artinya apa ya? Cari-cari. Nah itu saya nggak mau karena saya yakin lah yang saya jawab benar gitu. Tes TOEFL pun kayak gitu. Saya pede banget semua gitu. Nah waktu yang tes waktu itu eh, double degree juga. eh, Apa namanya? Tapi waktu itu belum ada Jepang. Jadi waktu itu double degree satu di Indonesia, UGM, terus S2 apa namanya S2-nya 1 tahun di UGM, 1 tahunnya di Australia. Jadi tuh kalau misalnya lulus harus tetap tes lagi karena dia kerjasama sama AAS ya. Nah, sambil nunggu pengumuman, ketar-ketir kan, eh, apa namanya ngomong kayak ngobrol sama Tuhan. Tapi ngobrol lebih ke ngancem sih, kayak lulus kan aku Tuhan, lulus kan. Wah, harus lulus ya Tuhan, gue udah kerja keras gitu. Pasti lulus lah ya, pasti lulus. Dan orang kan kalau gimana Liv? Iya nih, kayaknya sih bisa sih, cuman nggak tahu pasti lulus apa sih ngomongnya kayak gitu kan. Nah, menjelang pengumuman keluar, Bapak Nas itu ngasih eh, eh, ngeluarin yang ngeluarin yang tahap kedua. Jadi waktu saya ujian itu ujian saya yang kedua itu adalah tahap pertama. Karena kan tahun yang berbeda ya. Dia ngasih pengumuman tahap kedua. Waktu tahap kedua keluarlah Universitas Jepang yang saya ingini. Wah, apa gue nggak lulusin aja ya? Wes semua ya. Udah gue nggak usah ambil aja. Nanti gue langsung ngambil yang kedua aja supaya dapetin Jepang gitu. Wah, sama suami udah pikiran udah ke sana gitu. Sombong banget deh waktu itu. Terus saya inget banget keluar pengumumannya itu tanggal 30, tanggal 30. Tapi nggak keluar pengumuman lulus, nggak lulus, tapi keluar nilai. Saya ingat banget, saya tuh waktu itu nungguin pengumuman udah kayak orang gila dalam artian, mana nih gitu, benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu kan. Keluarlah pengumumannya tanggal 30 Desember. Disitulah dunia saya runtuh. Dan kepercayaan saya kepada Tuhan runtuh. Nyaris total lah ya. Saya ingat banget saya dapat nilai TPA saya itu 538. Karena batasnya 565. Wah, saya ngamuk. Ngamuk, ngamuk ya. Dan TOEFL saya itu AAS itu batasnya 552. Saya TOEFL-nya 550. Jadi makin ngamuk lah saya. Karena gini, kalau saya, ya pokoknya saya ngerasa, saya kan jadi patokan oke lah, saya nggak dapet. Tapi masa satu pun yang saya tuju ini nilainya nggak ada yang masuk gitu. TOEFL kurang 2, TPA kurang banyak dari 565, 538. Wah, saya ngamuk, saya teriak, saya wah sampai saya tuh nggak mau keluar kamar 1 harian, benar-benar nggak mau keluar kamar, nggak makan, kamar saya berantakan, padahal itu kan kamar saya tidur bareng anak-anak sama suami, sampai hari itu tuh anak-anak sama suami saya tuh nggak bisa tidur di kamar yang biasa mereka tidur, karena di situ ada saya kunci pintu lagi dalam banget lah, teriak-teriak nangis, wah itu 1 harian lagi gitu. Mana nih yang katanya do the best, let God do the rest tuh bohong lah. Duh, kalau inget itu pengen nangis sebenarnya. Di situ tuh bener-bener sakit hati banget sama Tuhan. Bener-bener sakit hati karena saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah pernah ngalamin hidup yang susah. Dalam arti yang susah tuh saat saya S1 ya, sekali lagi ini bukan masalah uang ya. Dimana saya tuh lulus tuh susah banget. Biarpun waktu itu IPK saya 3,4 ya. Cuman saya nggak bisa ceritain detail di sini. Cuman S1 itu adalah kuliah itu adalah masa berat tuh saya. Jadi saya nggak mau lagi hidup berat Tuhan gitu loh. Saya nggak mau lagi membebankan pikiran saya. Kalau saya udah melakukan yang terbaik, ya udahlah Tuhan kasih harusnya gitu loh. Kalau saya nggak main-main gitu. Tapi Tuhan berkata beda. Saya nggak dibuat gak lulus gitu. Wah saya marah banget. Tuhan sampai saya tuh udah kayak zombie lah waktu itu. Satu malam itu ya, satu malam itu. Tanggal 31 jam 3 sore, 31 Desember jam 3 sore, akhirnya saya memperbolehkan suami saya ngobrol sama saya.
Saya nangis-nangis, saya curahin semua isi hati saya sama Tuhan. Dan eh, dan waktu itu saya juga cerita, sebenarnya ini tahap 2 udah dibuka. Jujur aku takut untuk coba lagi. Kalau nggak lulus lagi gimana? Kayak semakin ditekankan kalau saya tuh bego banget gitu loh jadinya. Padahal saya nggak mau dibilang bego, kasarnya gitu ya. Dan harapan saya untuk kuliah tuh pupus gitu, karena udah 3 kali berarti kalau misalkan yang tahap kedua saya nggak lulus, berarti udah 3 kali saya nggak lulus gitu. Jangan-jangan itu jawaban Tuhan emang saya nggak perlu kuliah. Udah sih kayak gini aja gitu. Tapi saya bilang, ayo pasti bisa, pasti bisa. Ayo semangat gitu. Oh yang kamu pengen Jepang itu kan keluar di tahap 2 gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan, oke, saya bangkit. Terus saya sampai minta izin sama suami saya, Pak, ayo sebelum kita malam tahun baru, temenin saya dong ke gereja Katolik yang di Romangun. Jadi waktu saya SMP, saya kan di Tarakanita, dan di Tarakanita itu depan sekolahnya itu adalah gereja Katolik Romangun. Kalau teman-teman ada yang tahu, gereja itu tuh setiap pagi, malah setiap hari membukakan pintu untuk orang berdoa secara bebas. Nah, waktu itu saya eh, ini tanpa membedakan Katolik dan Kristen ya. Menurut saya itu sama-sama aja ya. Jadi saya akhirnya suami saya bawa anak-anak sama saya, kita ke Rawamangun jam 5 sore. Jam 5 sore di sana saya melihat salib. Ya kalau di Duh, sorry banget nih kalau nangis. Kalau di Katolik itu kan kalau berdoa kan sujud ya. Dan saya ingat banget saya di situ benar-benar saya sujud berdoa nangis, benar-benar nangis senangis-nangisnya, eh, mempertanyakan maksud Tuhan gitu. Duh Tuhan kenapa sih Tuhan giniin saya gitu. Saya tuh hanya pengen pinter. Saya tuh hanya pengen nggak dianggap bego di kantor. Di Rocana tuh yang Kristen sedikit. Kalau kalau satu orang Kristen bego tuh kelihatan banget gitu loh. Niat saya kan pengen memuliakan namamu Tuhan, tapi kenapa Tuhan tuh gak lulusin saya gitu lah. Nangis aja nangis saya jadi-jadinya. Dan di situ saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau tes lagi, tolong tolong banget Tuhan, tolong banget Tuhan lulusin saya gitu. Nah terus keluar dari gereja, wah saya lega banget, saya percaya janji Tuhan, wah do the best, let God do the best. Kembali lagi percaya sama omongan itu. Terus habis itu tahun baru. Nah, waktu itu ujiannya itu Februari kok nggak salah. Februari ya. Ya kok nggak salah Februari. Saya sempat ketemu kasir mas, saya cerita semuanya. Saya belajar lagi, gigi. Dulu sebenarnya jujur sih itu sebenarnya udah lelah, jiwa saya tuh udah mulai lelah gitu. Apa ya, kayak orang 4 tahun nggak pernah belajar matematika disuruh belajar matematika lelah banget sebenarnya gitu. Terus tapi saya paksa terus belajar. Saya yang nggak pernah ke perpus 2015, saya di Kemenperin saya nggak pernah ke perpus Kemenperin itu, saya ke perpus Kemenperin terus. Saya pinjem bukunya, di situ kan ada buku-buku tes TPA ya. Saya pinjem bukunya, saya kerjain matematikanya, bahasa Indonesianya. Yang waktu ujian kedua tuh saya nggak pernah tuh mau ngitung saya bisa berapa, saya kira-kira nilainya berapa gitu. Ini sampai yang ujian ketiga tuh saya sampai waktu latihan tuh saya sampai kayak gitu. Ini saya bisa kerjain segini, kira-kira nilai saya segini. Saya sampai kayak gitu, semua buku saya gituin. Terus saya ke Gramedia karena bukunya mahal-mahal, saya cuman ini lucu banget. Jadi untuk menambah bahasa, menambah kayak apa namanya kosakata bahasa bahasa baru ya. Saya sama suami tuh ke Gramedia, kita pasang HP, kita rekam, terus saya baca kata-katanya. Misalkan sampai lupa nih kata-katanya, misalnya equilibrium gitu. Ini kata-kata ini. Terus nanti di rumah tuh saya ulang rekaman itu, saya cari artinya sampai segitunya gitu. Saking saya benar-benar kepengen banget tahap 3 itu saya lulus. Pertama karena ya saya mau kuliah, saya mau pinter. Kedua karena Jepang.
Saya pengen banget kuliah di Jepang. Dan itu adalah universitas yang saya pengen tuju gitu loh. Eh, Benar-benar saya pengen, harus harus banget, wajib minimal kudu harus lulus gitu. Saya benar-benar mempersiapkan. Pas ujian kedua, ujian yang ketiga nih ya, eh, hari pertama TPA dulu, itu sepanjang perjalanan eh, saya mengerjakan, di otak saya itu lagunya itu adalah eh, yang lagu Yahweh Rafa Elohim, pokoknya bahasa-bahasa nama Tuhan lah ya. Apa, nama-nama Tuhan gitu. Di kepala saya 3 jam lagu itu selalu berkumandang. Saya ngerjain, saya ngerasa wah nih saya pasti lulus deh. Saya merasa Roh Kudus, wah gila. Terus hari kedua TOEFL, saya juga mengerjakan dengan sepenuh hati. Malah TOEFL saya lebih pede daripada yang sebelumnya gitu. Wah, kalau saya nilai saya 550, saya bisa nih lebih nih, saya yakin banget. Waktu masih ada ya, Kak. Nah, terus eh, muncullah di waktu menunggu hasil. Wede. Di situ saya udah stres banget itu saya. Karena eh, intinya Bappenas itu sistemnya kalau nilainya lebih baik, eh, misalkan kemarin kan saya nilainya TPA 538, TOEFL saya 550. Kalau nilai kalau nilainya lebih baik, angkanya akan berubah. Kalau nilainya di bawah dari sebelumnya, angkanya tidak akan berubah. Jadi dia ngambil nilai yang terbagus lah dari yang tahap 1 sama tahap 2. Saya udah pede banget tuh nilai saya berubah. Udah pede banget karena saya udah ngitung semuanya. Terus muncullah hari hari pengumumannya. Pas saya ngeliat, ah nilai saya nggak berubah. Oh belum kali ini. Tapi teman-teman di grup itu, teman-teman yang tes Bappenas, nilaiku berubah kok. Nilaiku berubah, enggak kok, enggak berubah gitu. Wah, saya udah mulai panik nih. Hah, udah ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Jangan-jangan nilai gue itu nggak berubah karena nilai gue memang di bawah 538 gitu. Ah masa sih? Gue ngerasa udah sepenuh hati kok. Apalagi itu pula masa nggak berubah sama sekali. Ada kali 2 sejam lah, sejam saya mencari kepastian itu. Sampai akhirnya panitia Bappenas mengumumkan secara resmi itulah nilai yang terakhir. Di situ kalau saya patah hati banget waktu ujian kedua, yang tahap pertama itu, yang waktu tahun baru, ini saya patah hatinya gila-gilaan. Lebih ke mati rasa sih sebenarnya. Ke mati rasa lebih ke apa ya? Udahlah Tuhan, memang saya bodoh banget ya. Saya bodoh banget. Saya udah nggak ngerti lagi rencanamu. Memang Tuhan pengennya saya kayak gini. Jadi gimana ya? Eh, Kalau iman tuh udah benar-benar iman pasrah, tapi mental jadi kerdil gitu. Dalam artian ya udahlah saya Kristen yang gini-gini aja gitu loh. Kalau kita kan selalu dari dulu kita diajarin kita harus memuliakan nama Tuhan, kita harus jadi garam dan terang. Ya mungkin maksudnya Tuhan tuh saya tuh garam tuh di akuarium ikan gitu loh, bukan di laut gitu, bukan di daratan, bukan di kolam yang besar, tapi di akuarium ikan gitu. Karena rupanya dampak saya tuh kecil banget gitu. Karena ya saya udah ujian 3 kali, saya rupanya rupanya saya bego banget. Nilai saya ujian ketiga aja saya nggak bisa melewati nilai saya yang ujian kedua. Berarti memang Tuhan nggak pengen, bukan nggak pengen ya, membuat saya menaruh saya itu memang bukan di kolam yang besar gitu. Ya udah di Rocana aja dan biarin aja orang-orang Rocana taunya memang kemampuan saya cuma segini gitu. Jadi mental saya tuh benar-benar kerdil banget waktu itu. Kayak benar-benar apa ya? Ya udahlah gitu. Udahlah memang saya segini aja gitu. Udah nggak ada cara lagi untuk eh, memperlebar kemampuan diri gitu. Kerdil banget, benar-benar kerdil. Udah, jadi di situ tuh saya udah di titik eh, kalau ada kesempatan untuk maju itu pasti bukan gua. Karena Tuhan udah menutup langkah gue sampai segini. Ya udah di situ aja kita berkarya gitu. Itu pun
eh, PD-nya tuh udah jatuh banget gitu. Pokoknya udah bener-bener jadi Olive yang dulu pede banget, eh, ujian PNS cuma belajar 3 hari, cuma setengah jam, sekarang udah nggak ada. Olive yang itu tuh udah nggak ada. Sekarang adanya Olive yang bego, tolol, udah itu aja gitu. Itu berjalan beberapa lama banget lah, lama banget. Udah sempet pasca dulu kayaknya ya kayak, udah sempet pasca dulu. Itu pun pasca apa namanya ngejalaninnya tuh ya, ya udah memang aku bisanya buat poster, aku bisanya buat eh, foto album, bisanya kayak gini-gitu aja gitu loh. Ya udah, Tuhan emang pengen aku kayak gini kan, ya udah kayak gini aja gitu. Benar-benar apa ya, benar-benar mengkotakkan diri, udah itu aja gitu. Terus eh makanya setiap kalau ada firman Tuhan, dengerin, dengerin banget ya. Tapi kalau firman Tuhannya bilang kayak percaya rencana Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, eh, apalagi ya, bertumbuh, wah saya nggak percaya itu. Bener-bener kayak, udahlah, saya tahu Tuhan sayang sayang sama saya, tapi sayangnya kayak gini gitu. Eh, saya kira gambar diri saya itu bisa jadi orang yang memuliakan nama Tuhan lebih lagi, rupanya cuma segini. Gitu. Udahlah, Tuhan gak usah kasih saya mimpi besar lagi. Udah mimpi saya berarti cuma jadi PNS biasa-biasa saja, terus jadi ibu rumah tangga biasa-biasa saja. Maksudnya ibu punya 2 anak biasa-biasa saja. Udah jangan kasih aku mimpi besar-besar lagi ya Tuhan. Kayak gitu. Sampai di titik itu gitu. Terus, aduh, izin ya ceritanya masih panjang ya. Muncullah beasiswa pengumuman dari BPSDMI kantor. Wah, saya sebenarnya maju nggak maju, maju nggak maju, maju nggak maju gitu. Karena pertama, tetap masih ada di diri saya, aduh pengen banget kuliah tuh di Jepang gitu. Pengen banget. Tapi kalau BPSDMI kan yang itu kan kuliah mandiri ya, berarti dia di Indonesia gitu kan. Kalaupun yang luar negeri itu yang kalau teman-teman baca yang top dunia tuh pengumumannya. Dan top dunia tuh yang Yale, Harvard ya. Saya cukup tahu diri lah. Udah 3 kali nggak lulus, nggak usah mikirin Harvard Yale lah gitu kan. Enggak gitu kan. Terus, wah adanya nih yang BPSDMI yang dalam negeri doang gitu. Ah, yakin lulus, Liv? Enggak lah, udah kayak gitu. Karena kan kalau mau tetap aja kuliah kan harus ujian lagi, TPA. Udahlah, Liv, lu nggak bisa gitu. Di otakku tuh udah kayak gitu. Aku tuh kayak udah, apa ya, ya itu sekali lagi udah mentalnya udah kerdil gitu. Nah, kebetulan kan kalau di aplikasi Bible yang YouVersion itu kan setiap hari ada daily di apa firman Tuhan per hari ya. Nah, waktu itu entah ini dikasih tanda atau enggak ya. Cuman kan kita kan selalu minta tanda ya. Saya tuh entah ini tanda atau enggak, saya anggap ini tanda. Waktu itu waktu saya ragu mau ngambil itu firmannya lagi kayak gini. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Saya bacain ya. Oleh karena itu, ya, Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Ya. Nah, ini kita semua tahu sih sebenarnya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi dikasih firman itu. Apakah saya langsung percaya? Oh tentu tidak. Karena firman ini saya juga baca waktu di ujian pertama dan kedua gitu. Jadi kayak, alah saya waktu itu minta lulus aja nggak dikasih, udahlah. Saya nggak yakin ini firman merupakan tanda gitu. Kayak dimin itu pengumuman. Terus hari keduanya saya nanya pendapat suami. Saya cerita sama suami. Eh, saya minta sama suami. Saya nanya pendapat. Kata suami, udah coba aja gitu kan. Tapi kan saya tetap ya.
nggak pede gitu kan. Nah, terus hari kedua, firmannya itu adalah Roma 10 ayat 14, Kak. Roma 10 ayat 14. Nah, mana 14? Nah, 14. Waktu itu, hari kedua itu, waktu saya hari kedua bergumul masalah pengumuman, ayatnya adalah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gitu. Jadi ini yang saya tangkap adalah eh, apa gunanya lu nanyain pendapat Tuhan kalau lu sebenarnya udah di hati lu tuh udah nggak percaya sama dia gitu. Jadi aku tuh bacanya di motor, aku ingat banget motor mau ke kantor. Aku baca itu tuh masih tawar hati gitu lah. Alah Tuhan, dari kemarin juga gue udah berseru, gue gak dikasih gitu kan. Gue udah percaya loh sama Tuhan, udah iman banget. Apa do the best, let God do the rest tuh udah saya taruh di otak, tapi tetap aja nggak kejadian. Saya udah berseru, udah nangis, udah ke gereja, udah berlutut, udah. Oh ya waktu itu saya kan punya rosario ya. Saya udah sampai doa rosario, tapi doa rosarionya saya upgrade dikit karena saya nggak pakai doa Salam Maria waktu itu. Jadi doanya itu adalah doa Bapa Kami sampai wah sampai satu rosario itu saya doa Bapa Kami terus-terusan gitu. Aja saya nggak dilulusin. Udahlah Tuhan kalau kayak gini eh, maksudnya Tuhan mendingan saya nggak usah baca firman sama sekali karena ya baca firman kita kan pasti dikuatkan ya. Tapi masalahnya waktu itu mental saya kerdil gitu. Jadi gimana ya? Udah keburu nolak gitu. Nah, terus habis itu malam-malamnya di hari ketiga itu, enggak, besokan hari ketiganya, di mana saya masih galau lah, bergumul sama ini. Firmannya waktu itu Yohanes 15 ayat 2. Ini Yohanes 15 ayat 2 ya. Ini kayaknya Tuhan udah bete kayaknya sama saya dikasih firmannya gini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Waduh, ini digampar sama Tuhan. Dikasih tanda pertama, dikasih tanda kedua, ngeyel kan. Wah, langsung dikasih tanda ketiga. Liv, Liv, kalau lu nggak mau nyoba, entah lulus atau enggak, kalau lu nggak mau nyoba, lu akan gua hancurin. Maksudnya bukan dihancurin ya. Apa kayak gimana ya? Udah lu dicoret lah gitu kasarnya kayak di kakak tuh gue coret Liv ya lu kalau nggak mau ngikutin rencana gue lu gue coret dari kakak lu kalau mau ikut ujian lu ikut beasiswa ini kalaupun nanti lu nggak lulus ya itu emang rencana gue gitu jadi kayak Tuhan tuh ngomong gitu gitu kak kayak ini kayak udah dikasih ultimatum sebenarnya sama Tuhan gitu aku ngerasanya gitu eh di situ sebenarnya aku udah mulai ngerti jangan-jangan gue nggak dilulusin 1 sama 2 itu memang Tuhan nggak pengen aku di luar negeri karena memang Eh, keinget lagi waktu saya S1 aja, saya itu bergumul banget untuk lulus. Saya berapa kali bolak-balik Jakarta Bandung karena saya butuh dukungan keluarga. Jadi di situ tuh pelan-pelan tuh Tuhan mau ngasih tahu luar negeri itu bukan jalan lo, Liv. Tapi lu coba dulu dalam negeri. Coba dulu tuh maksudnya gini. Saya kan belum tentu lulus atau enggak ya. Cuman kayak coba dulu yang ini. Lihat rencana gue gitu. Cuman di situ tuh aku pas yang tanda ketiga ini tuh aku udah mulai ya kan kita dikasih Tuhan kan roh takut kepada Tuhan ya. Jadi setelah dikasih ultimatum ini aku takut juga ya. Aduh gue tak nggak mau dicoret sama Tuhan nggak mau gue nanti uh, gue nggak mau dipotong gitu loh. Maksudnya kan tadi setiap ranting padang yang tidak berbuah dipotong. Oh, gue nggak mau jadi orang yang dipotong gitu loh. Masih ada harapan itu gitu banget tapi ya itulah ya namanya kita dikasih Roh Kudus ya dikasih iman gitu ya mungkin kalau iman kita biji sesuai kan bisa memindahkan gunung ini mungkin
iman saya nggak biji sawi, tapi lebih seperseribunya. Tapi hebatnya Tuhan tuh itu bisa dikuatkannya gitu loh, iman yang kayak gitu. Dan akhirnya sepanjang hari ketiga itu saya bergumul banget tuh gimana ya, saya nanya teman gimana ya, dan waktu itu oh iya, teman saya Tiar yang satu angkatan sama saya keterima dia di ujian kedua. Jadi sebenarnya agak malu nanya pendapatnya dia. Hari ini satu iman sama kita Kristen, jadi saya percaya niatnya baik gitu. Jadi saat kita ngobrol tuh niatnya baik. Aku tanya sama Tiar, udah Liv coba aja, coba aja. Cuman aku masih galau gitu. Aduh gimana ya? Aduh gua nggak pede nih. Nanya kasir mah juga. Aduh nggak pede nih nggak pede. Lucunya entah ya itu Tuhan ya. Tuhan emang, aduh ya gitu deh, Tuhan tuh memang sutradara paling oke lah. Tapi ini sutradara dia tuh ngasih idenya langsung di kepalaku. Dalam artian gini, kalau kita kan kalau dikasih tanda dari orang, kayak orang ngomong sama kita, karena kan kalau kita udah imannya udah kerdil, itu tuh kita nggak percaya. Makanya kayak Tiar, Siar, Kak Sirma udah ngomong sama aku, tuh aku masih nggak percaya. Ini Tuhan benar-benar ngasih idenya di kepala aku. Jadi aku entah tiba-tiba dapat ide, buka admissionnya ITB. Aku buka admissionnya ITB, eh, rupanya di situ tertulis bisa memasukkan nilai TPA Bappenas minimal 475. Itu rasanya kalau kaca pecah itu tumbuh lagi langsung nempel. Harapan gue langsung muncul dari apa? Langsung ini lagi, balik lagi gitu loh. Karena waktu itu saya udah nggak mau lagi ujian, udah bener-bener nggak mau ujian karena udah muak gitu. Tapi pas saya baca itu 475, minimal 475 bisa pakai nilai TPA Bappenas, itu saya seneng banget. Senang banget. Karena apa? Yes, gue nggak perlu ujian gitu kan. Dan nilai aku waktu ujian pertama kan 501, ujian kedua 538. Wah, bisa nih, gue bisa nih gitu kan. Aku langsung kasih tahu suami, dan suami bilang, "Iya, coba aja, coba aja." Nah, lucunya, nah ini kan Tuhan kan sutradara terbaik ya, emang kayak sinetron dikit. Pas aku lihat gelombang ketiga itu tinggal 2 hari lagi ITB. Wah, mana nih? Gimana nih gitu kan? Soalnya saya harus nyamain strategi kapan kelulusannya dari BPSDMI. Jangan sampai nanti saya lulus ITB, tapi BPSDMI nggak lulus. Saya lulus BPSDMI, ITB-nya nggak lulus gitu. Jadi saya harus mau ikut gelombang 3 atau gelombang 4 nih. Besoknya saya nanya teman saya Tiar, Tiar menurut lo, gue ikut gelombang 3 atau 4, 3 atau 4 ya gitu kan. Biasanya kan kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang berhasil yang lulus ya. Nah, Tiar bilang, Lip ikut gelombang 3 aja. Supaya lo tahu lulus dulu gitu. Oke, berarti waktu itu aku langsung menyelesaikan semua semua benar-benar aku selesain hari itu juga. Semua persyaratan ITB semua aku selesain, aku masukin. Habis itu dalam waktu 3 hari saya langsung nyelesain formulir BPSDMI. Benar-benar jalur saya tuh dikasih Tuhan banget. Salah satu tanda lagi, kan di formulir BPSDMI itu ada form riwayat hidup. Nah, di situ ada TTD. TTD-nya itu harus pembina kepegawaian kalau nggak salah. Pembina kepegawaian. Nah, di otak saya, ya pembina kepegawaian itu Bu Tuti, Biro OSDM kan, Kepala Biro OSDM. Cuman waktu itu saya ada hubungan nggak baik sama salah satu orang Biro OSDM. Gitu. Jadi, aduh, males banget kalau saya harus ketemu orang dia lagi gitu kan. Terus saya ngomong sama Tia, Tiar, kalau Tuhan yang mau pengen benar-benar saya ngambil beasiswa ini dan lulus, nanti malam saya ketemu Bu Tuti langsung gitu kan. Terus hari itu tuh saya ngomong itu ke Tiar. Nah, hari itu saya lembur. Saya lembur, oh ini nggak mungkin ketemu Bu Tuti. Jam 7 malam saya baru keluar. Dan apa yang terjadi teman-teman? Jam 7 malam di lobi saya ketemu Bu Tuti. Saya shock, oh ada Bu Tuti gitu. Saya sih nggak minta tanda tangan di situ. Cuman di situ saya merasa Tuhan tuh lagi murah hati banget kasih tanda ke saya. Kayak ini Olive ini memang harus disuapin lah gitu. Kayaknya memang harus apa ya? Kalau anak bayi itu harus dituntun gitu. Karena memang karena
imannya lagi kerdil gitu kan. Saya benar-benar dikasih tanda banyak banget. Saya ketemu Bu Tuti, saya salam Bu Tuti. Terus saya bilang, Bu, nanti saya mau minta tanda tangan ya Bu. Oh iya, iya gitu. Dan makanya formulir BPSDM ini saya kerjakan dalam 3 hari aja. Benar-benar gak ada masalah sama sekali. Beda banget sama Bappenas. Kalau Bappenas tuh sempat ada masalah berapa kali dalam pendaftaran gitu. Jadi selesai itu, inilah final, kalau di game itu final stage-nya di sini. Saya nunggu pengumuman ITB. Waktu itu saya lagi dinas di Surabaya sama Kasirma. Puji Tuhan, saya lulus di ITB. Itu benar-benar gak ada masalah sama sekali. Saya senang, tapi senangnya setengah. Karena apa? Saya masih menunggu beasiswa. Saya nggak mungkin kuliah, tapi dengan biaya sendiri. Bisa aja sih. Maaf. Iya, Nak. Oh, minum, minum di bawah. Enggak. Apa? Siap, minum. Oh iya, siap, 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 siap. Mama lagi ini bentar. Lagi ini bentar. Ibadah bentar. Bentar ya, Nak. Maaf ya, ada iklan dikit. Nah, terus habis itu, em, karena saya nggak mungkin biaya sendiri, karena ya saya punya anak 2, masih cicil rumah, wah cicilan banyak lah ya, uang sekolah semuanya gitu. Saya nggak mungkin biaya sendiri. Ada sih orang tua, cuman kan saya orang Batak, kayaknya agak malu ya kalau minta orang tua dalam biaya jumlah yang besar gitu. Kayaknya, aduh, kayaknya malu banget lah. Biarpun orang tua saya udah bilang, nah, tenang aja gitu, tapi tetap aja saya nggak pengen gitu. Saya pengen banggain orang tua saya gitu. Nah, ini final stage-nya. Nungguin, nungguin pengumuman BPSDMI. Jeng, 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 jeng. Dan waktu itu saya, eh, pengumuman BPSDMI itu lama banget karena memang karena pemotongan anggaran. Sedangkan waktu itu saya sudah harus pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang akhirnya saya lakuin. Saya daftar ulang padahal di situ saya belum tentu dapat beasiswa. Nah, paling terakhir itu adalah harus bayar uang kuliah semester pertama sejumlah 15,5. Itu saya galau sebenarnya. Aduh, saya bayar kayak ini ya belum tentu dapet. Tapi ya udahlah kalau memang harus dibiayain orang tua gitu. Akhirnya saya mintalah sama orang tua saya minjem 15 juta. Saya minjem 15 juta. Pas saya mau bayar, waktu itu H-2 tuh, kalau nggak salah. Saya baru dapat info, eh H-3 atau H-5, H-5. Waktu itu kan terakhir hari Jumat. Hari Senin saya udah minta uang ke orang tua saya. Saya baru dapat info kalau tugas belajar itu harus beasiswa. Kalau izin belajar itu harus sambil bekerja. Dan kalau izin belajar itu nggak biaya sendiri. Kalau tubel itu harus beasiswa kalau di Kemenperin. Wah, hancur langsung. Gimana? Saya di Bandung nggak mungkin saya izin belajar. Paling caranya pindah instansi. Pindah, jadi saya di balai besar. Itu pun kalau saya diterima lagi di Rocana gitu. Jadi apalagi nih Tuhan? Masalah apa lagi ini? Please Tuhan, saya udah capek gitu kan. Udah ngomong kayak gitu. Eh, Terus saya ketemu kasir rumah. Ini pertama kali kayaknya kasir rumah ngeliat saya ngamuk ya Kak. Saya ketemu kasir rumah, saya curahin isi hati saya. Duh, saya bilang, kenapa sih Tuhan kayak gini? Kasih saya harapan, udah gede banget kasih saya tanda. Saya disuapin tanda-tanda, saya dikasih tanda banyak banget. Tapi dikasih kayak gini lagi gitu loh. Eh, Kalau memang nggak pengen saya kuliah, kasih, ya dari awal nggak usah dikasih banyak kemudahan gitu loh. Kenapa saya diginin lagi gitu? Kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau kita menyayangi nyawa kita ya, kita akan kehilangan nyawa kita gitu. Tapi kalau kita kehilangan nyawa kita demi Tuhan, ya, sebentar mama lagi ibadah. Sini dulu dengerin mama, dengerin mama. Kamu duduk di sini. Maaf ya saudara-saudara. Nah terus jadi pokoknya setiap momen ya, setiap momen kita mencoba mempertahankan nyawa kita gitu, dalam artian kayak saya gini, nggak pengen sakit, ya ya suram jadinya, dalam artian gini, ya mau nanti hasilnya memang negatif, ya memang harus tetap percaya
rencana Tuhan. Memang itu sebenarnya ajaran Tuhan gitu loh yang mau Tuhan ajarin ke saya. Tapi sampai detik terakhir ya yang perlu kita lakukan memang percaya. Mau gimana lagi? Kekuatan kita cuma percaya gitu. Dan waktu itu kasir mah juga ngingetin saya, Liv maju Liv. Kamu datengin ini, datengin ini, datengin ini. Kamu juga harus bergerak gitu. Ini orang et labora banget ya. Kita berdua juga harus bekerja gitu kan. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk ngomong ke kepala biro kepala biro saya dulu. Bos, bos. Kepala biro perencanaan saya ngomong kondisi saya, terus kepala biro saya bantu saya untuk ngomong sama Bu Tuti, kepala biro SDM. Dan puji Tuhan di situ sekitar hari Kamis ya, kan Jumat terakhir tuh bayaran. Hari Kamis tuh saya udah dikasih kepastian kalau saya dapat kursi di beasiswa BPSDMI. Biarpun itu belum hijau ya, maksudnya kayak belum resmi, tapi saya udah dikasih bocoran gitu. Saya seneng banget ya karena oh ini toh maksudnya Tuhan. Jadi rangkaian beasiswa ini, rangkaian saya mengejar beasiswa itu banyak banget pelajaran yang saya dapetin. Pertama yang tadi, kalau kita apa jaga-jaga hati nyawa kita, kita akan apa? Kalau tujuan kita bahagia doang, kayalah kita nggak akan menemukan kebahagiaan gitu. Tapi saat kita eh, apa ya mempertahan apa kita kehilangan nyawa demi Tuhan gitu, dalam artian kita memperjuangkan sesuatu dan mungkin ujungnya itu nggak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tetap percaya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih rencana yang indah. Dan sekali lagi yang Tuhan kasih belum tentu yang kita inginkan. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan kasih itu yang kita perlukan. Jadi puji Tuhan sekitar berapa ya, berapa minggu yang lalu informasi resmi dari BPSDMI keluar kalau saya eh, keterima di beasiswa BPSDMI. Saya senang banget apa namanya akhirnya oh ini toh maksudnya Tuhan. Saya diperbolehkan kuliah tapi memang nggak di luar negeri karena Tuhan tahu kemampuan saya dalam artian kemampuan tuh kembali lagi ke pengalaman saya di S1 di Bandung aja saya udah empot-empotan gimana di Jepang dah kalau ke Jepang liburan aja gitu kan atau enggak lihat dulu deh S2 kamu di Indonesia kalau kamu kuat nggak ada galau-galauan ya udah mungkin S3 gitu kan kita nggak tahu tapi di situ saya tahu Tuhan tuh punya rencana yang berbeda gitu sama kita dan memang ikut Tuhan itu sangat-sangat tidak gampang ya dalam artian gini jalannya itu pasti pasti berkikil-kikil tuh nggak usah ditanya dah nggak usah ditanya tapi saat kita naruh beban kita di Tuhan dalam artian kuk yang ku berikan ini kan ringan ya katanya ya itu ya ya kita bisa kok jalan. Makanya itu yang aku rasakan pas aku setelah ujian ketiga. Setelah ujian ketiga kan aku masih ikut Paskah. Itu aku ngerasa ya apa ya? Aku ngerasa eh, ya jalannya itu mungkin kayak zombie, tapi percayalah itu ringan dalam gimana ya supaya tidak terlihat negatif ya Kak Sirma ya. Aku ngerasa tuh pas setelah ujian ketiga sampai menuju mempersiapkan beasiswa BPSDM itu aku ngerasa tuh kayak Tuhan tuh lagi gendong aku tapi dia nggak dia gimana ya gimana cara ngejelasinnya ya Tuhan gendong aku biarpun Tuhan tahu hatiku tuh nggak ke dia gitu ngerti kan jadi eh, kayak orang lagi tahap penyembuhan tapi hatinya tuh Tuhan tahu hatiku tuh masih pundung lah masih ngambek tapi Tuhan tuh masih mau jaga aku pokoknya dalam perjalanan itu urusan anak dia apa semuanya tuh lancar gitu maksudnya semuanya itu lancar gak ada masalah keuangan gak ada masalah yang terlalu mengganggu hatiku lah gitu. Jadi
selama tahap aku iman kerdil tuh gak ada masalah yang terlalu membuat aku jadi tambah stres gitu. Jadi aku ngerasa di situlah Tuhan sebenarnya lagi jaga aku. Kayak dia membiarkan aku kayak oh gini, kayak Elia. Nah, waktu Elia diancam mau dibunuh kan dia lari ke gua ya. Dia lari ke gua, terus waktu itu dia tidur di gua, dia kan dia bilang sama Tuhan, udah Tuhan aku pengen mati aja, aku udah nggak kuat kayak gitu kan. Tapi Tuhan waktu itu nggak nasehatin dia, Tuhan nggak hukum dia, Tuhan nggak ngehardik dia, enggak. Malah kalau Elia kan tidur tuh di gua, terus cuman Tuhan kirim malaikatnya untuk ngebangunin Elia untuk makan dan minum aja. Jadi di situ aku merasa, iya dia bisa bangkit. Jadi itu yang aku rasa selama aku apa dari ujian ketiga sampai mau mempersiapkan beasiswa BPSDMI itu yang aku rasakan. Tuhan tuh mengizinkan kita untuk depresi. Tuhan mengizinkan kita untuk stres dan Tuhan nggak akan ninggalin kita. Sama sekali Tuhan nggak ninggalin aku gitu loh. Aku tahu penyertaan Tuhan ada dan Tuhan membiarkan aku imannya kerdil. Dalam artinya gini, Tuhan nggak marah, Tuhan nggak hukum aku, Tuhan tuh ngerti banget kalau aku tuh lagi patah hati. Dan waktu aku eh, mempersiapkan beasiswa BPSDMI, Tuhan tahu kalau eh, Olive ini lagi di posisi nggak bisa apa ya, nggak bisa nggak bisa jalan sendiri, kasarnya gimana ya, perlu dikasih tanda banyak banget gitu. Dan Tuhan ngasih itu ke aku. Jadi Tuhan tuh benar-benar saat saat kita lemah dia pasti kasih tanda. Saat kita lemah kita pasti dikasih tanda. Eh, dan terkadang kita nggak ngelihat dan kita nggak ngelihat tuh karena kita nggak percaya. Semata-mata kita nggak percaya maksudnya Tuhan gitu. Jadi itu sih Kak sharing aku dan puji Tuhan sampai sekarang ya apa ya, aku jujur sampai hari ini masih merasa mimpi aja sih, masih merasa mimpi oh gue dapet beasiswa, oh gue mau kuliah nih gitu. Eh, apa ya, semoga sharing saya membantu apa apa sih apa namanya menguatkan menguatkan teman-teman yang mendengarkan apabila teman-teman juga mengalami pergumulan yang mirip-mirip, percaya bahwa eh, apa ya, Tuhan tuh nggak bakalan ninggalin kita gitu. Dan Tuhan tahu kapasitas kita. Dalam artian mungkin kita mau bulan, tapi Tuhan bilang bulan yang pakai L ini aja, apa bulan yang bisa diambil aja, jangan bulan yang terlalu jauh. Bukan berarti bukan berarti saya nggak mau ngasih kamu, takutnya kamu nggak mampu, saya yang sedih juga gitu. Saya ngerasa Tuhan kayak gitu. Dan apalagi ya, tetap percaya sama Tuhan. Dan saya rasa ya, saya rasa pribadi eh, Tuhan kan udah pernah jadi manusia ya, selama 30 tahun, kira-kira 30 tahunan Tuhan eh, menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus kita. Dan saya rasa apabila kita marah, apabila kita ngambek, apabila kita bete sama Tuhan, Tuhan ngerti kok. Aku ngerasa Tuhan ngerti kok. Karena Tuhan tuh yang dilihat itu bukan luarnya. Tuhan tuh nggak ngelihat marahnya kita, tapi Tuhan tuh ngelihat menilai hati kita, ketulusan hati kita sama saat kita menggapai sesuatu gitu. Jadi dan pada akhirnya juga kitanya juga nanti yang minta maaf sama Tuhan, minta ampun Tuhan maaf ya saya sudah kayak gini sama Tuhan gitu. Saya karena itu yang terjadi sama saya gitu loh. Kalau saya ngeliat ke belakang perjuangan saya dari ujian pertama, kedua, ketiga, banyak banget sih memang pelajaran yang Tuhan kasih. Tapi yang paling jadi poin adalah yang tadi, kalau kita menyayangi hati kita, menyayangi nyawa kita, percayalah kita akan kehilangannya gitu. Tapi kalau kita kehilangan nyawa kita demi itu, demi
demi Tuhan gitu, demi demi kemuliaan nama Tuhan, percayalah kita bakal diangkat kok. Dan satu lagi izin ya Kak. Kemarin kan sempat ada outbound sekjen. Waktu itu kan kita trekking ke Curug ya. Itu tuh di saya trekking itu di posisi badan saya sebenarnya lagi nggak fit, dalam artian saya punya plantar fasciitis, tumit saya tuh sakit kalau melangkah karena saya berat badannya udah melebihi, udah masuk ke obesitas gitu ya. Itu pertama. Sama kedua, eh, saya tuh memang badannya udah ini banget ya, udah rental banget gitu. Jadi dari kecil sampai saya kuliah tuh saya ikut dance. Tapi sejak saya kerja, boro-boro. Kemarin anak saya, "Ma, besok aku mau ujian roll depan. Mama bisa roll depan nggak? Gampang roll depan," gitu kan. Pas saya roll depan, tiba-tiba sekeliling saya berputar 360 derajat. Waduh, tua banget. Roll depan aja langsung kelayangan kepala. Kalau Jadi, aku bisa roll kan ada roll di iya, belakang. iya, kamu bisa roll depan dan roll belakang. Nah, terus kemarin pas trekking itu capek banget. Jauh banget. Dan jalanannya itu kan berbatu-batu ya. Tapi di otak saya tuh kayak gini. Ini mungkin agak out of topic ya. Saat kita saat kita mempunyai target, lihat targetnya sedikit-sedikit aja. Tapi jalani prosesnya. Jadi pas saya trekking itu saya nggak ngeliat ke depan. Saya ngeliatnya tuh ke bawah. Maksudnya ke bawah tuh saya ngeliat jalanannya. Saya lihat langkah saya atur nafas saya. Jadi ada teman bilang waktu trekking bilang gini, "Mbak, kalau trekking nafasnya dari hidung, buangnya dari mulut. Itu akan memperpanjang nafas kita." Jadi saya sepanjang saya trekking saya ngelakuin itu. Jadi saya memperhatikan nafas saya, ya gitu. Saya memperhatikan langkah saya memperhatikan jalanan karena kan licin, batu-batu. Saya memperhatikan nafas saya. Saya ngeliat target dikit, sebentar-sebentar aja, dan tiba-tiba nyampe aja gitu. Jadi saat kita mengejar sesuatu, yang perlu dilihat itu prosesnya. Jangan terlalu lihat target, dalam artian kalau terlalu lihat target mungkin jatuhnya kayak saya kali ya. Pengennya Jepang, pengennya luar negeri, pengennya beasiswa beasiswa Bappenas gitu. Jatuhnya sakit gitu. Tapi saat kita ngelihat prosesnya, sebenarnya banyak yang dipelajari saat proses. Itu sih Kak. Semoga sharing saya menguatkan teman-teman semua. Maaf kepanjangan, ada sekitar 1 jam ya Kak ya. Maaf loh, maaf banget. Gak apa-apa. Makasih ya Olive buat sharingnya, memberanikan diri untuk membagikan pengalaman hidup kan memang nggak mudah ya. Kadang kita teringat kembali sama perjuangan-perjuangan kita, terus ada emosional di situ. Tapi ya tadi yang seperti Olive bilang, perjalanan itu ya tahap demi tahap gitu. Tadi kalau saya kasih judulnya sama sharingnya Olive itu kasih yang dewasa ya. Kasih yang dewasa itu kan kasih yang walaupun atau kasih yang meskipun. Kayak tadi ilustrasi yang seperti bapak yang menggendong Olive, sebenarnya Olive juga hatinya nggak ke situ gitu. Itu kan kasih yang dewasa ya, kasih yang walaupun anaknya mungkin saat itu tidak tidak pikirannya tertuju sama kita, itu kita menggendong anak kita memberikan pelajaran bagi dia sekalipun anak itu waktu itu masih masih kesel, tapi ada maksud sebenarnya Mbak, kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Jadi bagaimana Olive sudah mengalami kasih yang walaupun itu, kasih yang dewasa, kasih yang meskipun dalam perjuangan perjuangan hidup ya selama beberapa tahun ini untuk melanjutkan studi, itu memang bukan perjalanan yang mudah. Di situ memang ada kurikulum atau ada pelajaran yang harus diambil ya. Kemarin kan saya bilang memang dalam seperti seperti ini tuh, pertemuan seperti ini sebenarnya briefing kita untuk menjalani kehidupan kita di ibadah, di setiap hari Minggu juga itu merupakan briefing kita di sini sebelum kita menjalani kehidupan kita, perjuangan hidup kita. Jadi memang puji Tuhan untuk semua yang Olive bisa sharingkan gitu. Nah tadi memang pas pagi-pagi ini saya ada merenungkan satu ayat gitu ya. Dari seminggu ini saya ada dapat satu ayat ini, cuman saya bingung memang ini arahnya kemana. Tapi setelah saya dengar Olive sharing ya di Matius 8 ayat Matius 8 ini kan satu perikop ya, satu perikop hal mengikut Yesus.
Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi fokusnya ini ke ayat 20. Kalau saya dengar, tadi kan saya siapin ini ayat ini tentang apa ya Tuhan. Tapi pas saya dengar Olive, ya ternyata ini Yesus berkata kepadanya di ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita tahu, liang itu untuk beristirahat, sarang juga untuk beristirahat, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Betapa sebenarnya yang disampaikan di sini, memang perjuangan kita mengikut Tuhan kan, tadi seperti di ayat 11-nya, ada seorang murid gitu, Guru aku akan mengikut engkau gitu, kemana saja engkau pergi. Kita nggak tahu motivasi dari orang itu. Bisa saja orang itu berpikir ketika saya mengikuti Yesus, saya akan menjadi orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang dikagumi banyak orang gitu, orang yang mempunyai karisma, orang yang mempunyai banyak hal segalanya gitu. Tapi Tuhan ingatkan bahwa dalam mengikut Tuhan itu banyak proses gitu. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, kapasitas kita gitu. Tapi Tuhan benar-benar tidak juga langsung meninggalkan kita, kamu tidak layak di hadapan saya. Enggak begitu juga gitu. Tapi benar-benar Tuhan memberikan kesempatan sama kita bahwa mengikut Tuhan itu memang pasti ada perjuangan. Seperti Olive ya tadi ceritanya, walaupun 1 jam tadi sebenarnya dalam kenyataannya kan berapa tahun itu. Dan kita sampai saat ini pun akan terus diproses dalam kehidupan kita. Waktu-waktu seperti ini adalah briefing kita. Jadi untuk Olive, terima kasih untuk bisa sharing bahwa memang sepertinya kok nggak ada habis-habisnya ya sama Tuhan ya. Kita ini kok kayaknya masih jauh dari sempurna. Tapi itu memang tujuan kita hidup di sini untuk diproses sehingga mempersiapkan kita sih sebenarnya untuk kehidupan kekal kita. Karena kan hidup kita di sini hanya sementara ya. Di dunia ini hanya sementara. Tuhan mempersiapkan kita, mempercantik kita dalam segala proses yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, keperluan kita ya. Kalau Tuhan proses dalam hal kepercayaan, dalam iman ya Tuhan akan proses itu terus. Kurikulum itu akan terus datang, briefing itu akan terus datang, ujian itu akan terus datang. Dan seperti tadi ilustrasi yang Olive bilang, Bapak yang menggendong anaknya walaupun anaknya hatinya nggak ke situ. Gitu. Dan bagaimana Tuhan memproses supaya hati kita lulus atau tidak lulus, mendapatkan sesuatu hal yang bahagia atau tidak. Kemudian ada pengalaman suka atau duka, hati kita tetap sama Tuhan. Nah, bagaimana kita juga bisa membalas kasih yang dewasa itu ya. Kasih yang walaupun itu kita juga bisa mempraktekannya gitu, pada manusia, sesama kita, keluarga kita, pada Allah Bapa kita gitu. Jadi tetap semangat Olive. Jadi kan perjuangan nggak berakhir di sini ya. Nando juga pasti tahu perjuangan dalam melanjutkan studi masih banyak perjuangan dan masih banyak briefing-briefing yang akan Olive lakukan bersama Tuhan. Masih banyak kurikulum-kurikulum yang Olive akan temui di sana. Jadi tetap semangat. Jadi selama Olive sharing itu banyak ayat-ayat yang bermunculan di kepala kakak. Bagaimana sebenarnya Olive itu juga memang sudah berjalan di track yang benar gitu. Walaupun merasa saya kayaknya kok jauh dari harapan manusia ya, jauh dari targetnya manusia. Tapi kan yang kita kejar bukan itu. Yang kita kejar bukan target manusia, tapi target kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu menuntut kita untuk menggores daging kita, menggores jiwa kita gitu. Itu yang Tuhan mau tuh kita berkenankan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi sekali lagi selamat untuk Olive sudah melewati satu proses, satu tahapan, dan yang pasti akan ada tahapan berikutnya. Ya, kita nggak mungkin pungkiri ya, nanti tahapannya pasti baik-baik aja. Karena di ayat 20 ini aja sudah dibilang gitu, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kita kan pengikut Kristus. Pimpinan kita aja, Tuhan Yesus seperti ini. Tidak ada waktu untuk beristirahat, benar-benar dia berdoa, dia benar-benar memberikan hidupnya. Apalagi kita yang mengikuti dia. Jadi tetap semangat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita ini ada Nando ya.
Kakak minta tolong memang untuk Nando bisa hadir. Minggu depan juga nanti ada Nando BSKJI nanti yang mau bantu dalam musik. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Bu Erika, apa ada yang mau tambahkan sebelum kita doa atau Nando? Nando, ada yang mau di-sharingkan atau udah selesai jalan-jalannya? Udah Kak, udah. Wih, ada di rumah? Udah Kak, sudah. Oke. Gimana Nando? Ada yang mau di-sharingkan? Nggak ada sih Kak, belum ada. Nggak ada ya? Tuhan. Nanti Nando kalau misalnya bisa join, nanti kakak juga minta tolong Nando bisa main musik sembari bawa pujian di doa pagi kita. Kalau saya. Kak. Bu Erika, lagi di rumah atau di mana ya? Nggak ada sih, tapi aku mau bilang bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Otak kita nggak bisa berpikir cara Tuhan. Jadi itu yang buat kita suka stres itu. Jadi kita ingin, oh aku baik-baik, aku dapat ini. Enggak. Tuhan punya cara dengan cara dia. Jadi semua keberhasilan itu bukan karena usaha kita. Semua yang dari Tuhan itu bukan karena usaha kita. Tetapi semua yang dari Tuhan itu Tuhan lakukan dengan cara Tuhan. Karena dia lebih tahu, dia punya rancangan masa depan bagi kita semua. Rancangan damai sejahtera. Kita kadang suka ngatur Tuhan, itu yang buat kita stres. Kok Tuhan begini sih, Tuhan begini. Pada saat kita nyerah, kita kembalikan semua ke Tuhan, Tuhan ambil alih dengan cara Tuhan. Jadi itu yang buat kita stres, jadi apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa membantu kita di luar tangan Tuhan. Karena kita ini udah milik Tuhan. Itu ada yang apa namanya Yahweh atau apa yang di dalam darah itu katanya DNA itu. Nah kita udah ada cap Tuhan. Jadi semua kita nggak bisa pakai akal kita. Tuhan akan bantu kita dengan cara Tuhan. Jadi kita apapun kita hanya bilang iya, yes Tuhan gitu. Jadi kita hanya manut ikut. Kalau kita lakukan yang baik, maka luar biasa Tuhan menuntun kita dengan berkat-berkat. Tetapi kalau kita udah salah, dia pukul kita dengan cara dan kita emang dihantam sampai kita sadar. Jadi ikut Tuhan ini terlalu indah. Tetapi kalau kita salah, maka perbaiki diri kita untuk melangkah ke depan lagi. Karena toh tidak ada kesalahan yang tidak dihukum. Kita pasti dihukum dengan cara Tuhan, tapi kita sadar minta pengampunan, Tuhan ampuni. Mungkin itu aja, jadi selamat mengikuti Tuhan, selamat mengikuti proses-prosesnya, dan ingat nggak boleh stres dalam ketidakmampuan kita pasrah dan berserah minta ampun, maka Tuhan akan ambil alih dan dia akan bertindak sesuai dengan cara dia. Mungkin itu aja ya. Tuhan, terima kasih Bu Erika untuk waktunya. Teman-teman, kita sekarang akan berdoa. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur betapa Tuhan baik, betapa Tuhan mempunyai rencana yang baik, di mana Tuhan menempatkan anak-anak Tuhan, yang pada saat ini kebetulan kami berada di Kementerian Perindustrian Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami sekarang bekerja Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di kementerian kami Tuhan, mulai dari Bapak Menteri Tuhan Yesus yang mengurapi, kami yakin dan percaya sama seperti minyak yang mengalir di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, kami yakin dan percaya Tuhan meletakkan berkat Tuhan mulai dari para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya apa yang menjadi maksud Tuhan atas kementerian di mana kami bekerja Tuhan, boleh tergenapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Bapak Menteri, eselon 1, eselon 2, sampai setiap jabatan yang dari tertinggi sampai yang terendah, sampai setiap jabatan staf Tuhan Yesus yang mengurapi semuanya Tuhan. Kami dapat bekerja bersinergi Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan dapat bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi bekerja untuk Tuhan, dan terus bekerja supaya menjadi terang dan garam Tuhan. Setiap orang yang melihat anak-anak Tuhan dapat melihat terang, dapat merasakan ada rasa yang baik, ada rasa di mana
anak-anak Tuhan itu sesuatu yang berbeda Tuhan, sehingga mereka melalui hidup kami dapat melihat bahwa Tuhan itu benar-benar adalah juru selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas karya-Mu. Kami berdoa Tuhan, siapapun nanti juga pemimpin kami yang baru ataupun nanti tetap yang ada Tuhan, Tuhan Yesus yang menanamkan setiap hati pemimpin kami Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang menggenapi rencana-Mu atas karya-Mu di dalam kementerian kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang baik, Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu di hidup kami, Bapak. Bapak pada hari ini hamba mau berdoa untuk Binrokis Kemenperin, di mana Engkau tahu Binrokis Kemenperin merupakan wadah anak-anak Tuhan yang bekerja di Kementerian Perindustrian. Bapak berkati Binrokis, Bapak, kiranya Engkau menumpahkan tangan-Mu di organisasi Binrokis ini, di mana biarlah anak-anak Tuhan berkumpul di Binrokis, saling menguatkan, saling mendoakan, dan bersatu padu melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu di Kementerian Perindustrian. Bapak, hamba juga ingin berdoa kiranya Engkau memberkati kepengurusan Binrokis, berkati anak-anak Tuhan yang berada di pengurusan Binrokis, supaya dari ketua, sekretaris bendahara, koordinator-koordinator, agar apapun kegiatan yang Binrokis rencanakan, kiranya itu semua untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Hamba juga ingin mendoakan kegiatan Binrokis, yaitu ada tiga. Pertama, ibadah bulanan Bapak, di mana ibadah bulanan ini adalah tempat kami berkumpul dengan anak-anak Tuhan, berbagi firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah bulanan ini menjadi salah satu wadah untuk kami teringat kembali akan niat mulia kami bekerja di Kementerian Perindustrian, dan kami dikuatkan, dan kiranya Tuhan juga menjamah anak-anak Tuhan yang mungkin belum pernah bergabung dalam ibadah bulanan, supaya tersentuh hatinya, supaya mereka juga ikut dalam ibadah bulanan. Begitu juga kami akan mengadakan retret Bapak. Berkati rencana ini, berkati kepengurusannya, berkati ketua, wakil, sekretaris bendahara, semua kepengurusannya mengurus retret ini, supaya retret ini berjalan dengan baik, tidak menyimpang dari maksud Tuhan, dan agar anak-anak Tuhan terpanggil untuk mengikuti retret Binrokis ini. Kami juga ingin mendoakan rencana perayaan Natal yang mungkin akan diselenggarakan bulan Desember, dan sudah ada pembicaraan awal. Semoga Tuhan menyertai proses-proses yang akan kami kerjakan Bapak sertai, dan ingatkan kami bahwa semua yang kami lakukan ini, semua persiapan yang kami lakukan ini semata-mata untuk memuliakan nama-Mu saja, tidak lebih, tidak kurang. Dan biarlah yang kami lakukan ini tidak memegahkan diri kami, tapi memegahkan Engkau, sehingga orang-orang di Kementerian Perindustrian dan mungkin di lingkungan di luar Kementerian Perindustrian bisa melihat dan bisa mengenal jati diri Engkau, karakter Engkau, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan biarlah kasih-Mu terpancar di diri kami masing-masing. Biarlah kasih-Mu juga terpancar di Binrokis kami, Binrokis Kementerian Perindustrian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk proses seleksi CPNS maupun P3K yang saat ini sedang berlangsung. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk panitia yang mungkin sudah menyusun dengan banyak hal, formasi-formasi yang ada, mengumpulkan begitu banyak informasi dari semua kementerian. Kami mengucap syukur untuk semua panitia yang sudah bertugas dalam proses
penerimaan CPNS maupun P3K ini. Bapak, kami berdoa kiranya rekan-rekan kami yang mungkin sedang mengikuti tahapan CPNS maupun P3K, berikan mereka hikmat untuk formasi yang akan mereka tuju, sehingga mereka boleh melakukannya dengan memberikan yang terbaik dalam setiap proses administrasi, ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya pada ada pengumuman, Kau yang memberikan mereka kekuatan untuk mengikutinya dengan tepat, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang bergumul, sedang berjuang dalam proses ini, yang kami tahu ada Free Day juga Tuhan, juga ada rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami, atau di dalam komunitas kami yang sedang mengikuti ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, apapun yang mereka rindukan, biarkan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam proses belajarnya, dalam proses untuk memutuskan formasi yang akan dipilih, apakah CPNS ataupun P3K. Berikan mereka hikmat benar-benar yang berasal daripada Engkau, Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap panitia penyelenggaranya, hingga pada saatnya pengumuman akhir, Kau berikan mereka hikmat untuk melakukan pekerjaan dengan baik, lepas dari segala interupsi-interupsi yang tidak berkenan Tuhan. Kami biarkan proses ini berjalan dengan murni, sehingga rekan-rekan kami yang sudah berjuang boleh mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang melanjutkan studi. Ada Olive di ITB, ada Tiar juga di Singapura, Tere di Korea, ada Kevin juga di Amerika Tuhan, atau teman-teman lain yang kami belum tahu, mereka sedang melanjutkan studi, Engkau yang sertai mereka dari awal, tengah, hingga akhir studi mereka, Engkau sertai, sehingga benar-benar mereka memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami rindu selama mereka studi, Tuhan, mereka boleh mencari untuk komunitas, untuk mereka boleh bertumbuh secara rohani, bukan dengan waktu yang berlalu begitu saja, 1 atau 2 tahun, tapi kami rindu untuk mereka boleh mencari maksud Tuhan untuk mereka sekolah di daerah mereka yang mereka tuju, Tuhan. Kami percaya ada banyak orang yang akan mereka temui, berikan mereka hikmat untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Walaupun ada masalah dalam perjuangan studi mereka, Tuhan, Kau yang memberikan jalan keluar, Kau yang memberikan pengharapan, dan biar mereka mengakhiri seluruh studi mereka dengan baik, Tuhan, dan memberi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami bagi rekan-rekan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, segala puji hormat dan sembah bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman kebenaran-Mu, atas kesaksian yang sudah diberikan bagi kami, dan kami mau mengucap syukur bahwa apapun setiap kami masing-masing mengalami hal yang sama dengan proses Tuhan, dengan cara Tuhan, sehingga kami kuat, kami maju ke depan bersama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami masih ada, itu karena anugerah. Nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Berikan setiap napas, setiap bangun pagi. Kami mengucap syukur karena kami masih dibangunkan untuk menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hamba datang dan doakan bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kadang kami berpikir dengan cara kami sendiri. Dan kami kadang stres menghadapi hidup ini. Tetapi kami pada saat tidak ada orang peduli, Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Tuhan Yesus selalu menguatkan kami, menaruh iman kepercayaan yang sungguh, tambahkan iman kepercayaan yang sungguh daripada-Mu. Kuasai dan kuduskan kami. Kami tentu manusia yang penuh dosa, kami mohon ampun atas segala dosa, pikiran, perkataan, perbuatan. Dosa-dosa yang jahat yang kami simpan dalam hati dan pikiran. Tuhan juga jamah pikiran kami sehingga tidak mengembara kemana. Tetapi pikiran kami tetap ada dan fokus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa menaruh pikiran yang baik dan benar. Karena kebenaran, kebaikan, dan keadilan datang daripadamu. Di dalam nama Yesus, berkati kami. Rubah hati kami menjadi baik. Rubah pikiran kami menjadi baik. Dan angkat segala keserakan, segala egois kami. Angkat segala ngambek-ngambek kami. Angkat segala ketamakan kami. Kami bukan orang baik, tetapi kami adalah orang berdosa dan perlu Tuhan jamah dan rubah kami menjadi baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih hari ini hamba Sirma
Olive, Fernando, kami ada oleh karena Engkau jamah, sehingga firman ini tertanam, bahwa apapun kami melangkah, kami bersama Tuhan. Kalau kami meninggalkan Tuhan, maka kami akan binasa. Pegang tangan kami, pegang Tuhan, sehingga kami kuat dan kami cakap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, kami doakan bangsa Indonesia. Mungkin bangsa ini lagi tidak baik-baik, tetapi di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau rubah menjadi baik semua adanya. Baik dari lingkungan pemerintah, demokrasi yang udah hancur Tuhan, rubah menjadi baik. Segala keputusan-keputusan pengadilan MK, KPK dalam nama Yesus Tuhan, jamah semua. Supaya semua boleh berfungsi normal. Dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka lakukan dengan cara mereka pikir itu semua baik. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih. Yang korupsi Engkau tangkap mereka semua. Dan berikan duitnya boleh kembalikan kepada bangsa dan negara ini, sehingga rakyat bisa lebih makmur dan utang bisa berkurang. Kami doakan di dalam nama Yesus, Engkau jamah. Dan Engkau juga jamah penerimaan pegawai negeri atau penerimaan pegawai di mana saja. Tuhan jamah, karena saat sekarang butuh koneksi, saat sekarang pertanyaannya siapa orang dalamnya. Tuhan, berat bagi anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, buka jalan. Buka jalan. Engkau selalu menyertai orang-orang yang selalu berharap dan berseru. Buka jalan bagi anak-anak semua yang membutuhkan pekerjaan ini. Engkau berikan bagi mereka. Hamba doakan juga buat teman-teman yang P3K, PNS atau apapun, orang-orang yang mengenalmu, orang-orang yang berseru, Tuhan jawab mereka dengan cara Tuhan. Hamba tahu bukan karena kemampuan kami mendapatkan semua. Tetapi jika Tuhan berkehendak, maka semua apapun bisa terjadi. Terima kasih, perbaiki pemerintahan kami. Kabinet juga Engkau berikan yang baik. Engkau juga tolong sehingga partai-partai ini tidak mencari kesenangan sendiri. DPR tidak mencari keuntungan sendiri. Tetapi Engkau tangkap mereka. Engkau beracara dengan mereka. Sehingga mereka tidak main-main. Karena apa yang mereka didudukin situ oleh karena atas nama rakyat. Berikan mereka bekerja dengan hati Tuhan. Bakar kekuatan, kesemena-mena, kekuasaan dalam nama Yesus. Engkau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan buat semuanya Tuhan menolong. Hamba doakan Jakarta, Indonesia ini yang akan terjadi gempa dan sudah beberapa tempat. Tuhan kasihani kami. Kami orang berdosa tidak layak, tetapi berikan belas pengasihan-Mu. Kasih yang besar, debu tanah yang tidak berarti ini Engkau jamah. Engkau jamah supaya semua boleh meninggikan Tuhan. Semua boleh memuliakan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bagi kami. Mata Tuhan tertuju bagi kami. Berikan hati dan pikiran kami. Mata kami tertuju kepadamu. Tuhan ambil alih dan tolong pegang kami sehingga kami tidak binasa di dalam dunia ini. Tetapi kami tetap berpegang pada Tuhan sampai Engkau memanggil kami kembali. Terima kasih. Hamba doakan buat adik-adik PNS ini Engkau jamah semua. Berikan hikmat, pengertian, akal budi, kecerdasan, kepintaran. Yang pensiun Engkau jamah semua, berikan sehat, kuat, dan roh Tuhan makin penuh dan menguasai semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan buat petinggi-petinggi yang ada di kementerian Tuhan, terutama yang tadi sudah didoakan. Engkau sendiri ambil alih dan mengisi mereka dengan apa yang harus mereka memiliki. Hamba doakan juga buat Sirma, Tuhan jamah menyertai dia, tuntun dia di dalam pelayanan karena dia butuh teman sekitar dia yang mendukung dia. Berkati suami dan anaknya. Hamba datang dan doakan juga buat Olive, Tuhan jamah perjuangan hidup yang berat. Berikan dia kuat, berikan dia supaya tetap terarah dan tertuju matanya hanya padamu. Berkati dia, suami dan anak.
Hamba doakan Fernando, Tuhan jamah dan kuasai Fernando. Berkati dia dengan keluarganya dalam nama Yesus. Berkati berkat berlipat ganda. Berikan anak-anak ini boleh berhasil karena Tuhan Yesus di depan mereka. Hamba datang dan doakan buat hamba pribadi, Tuhan jamah dan kuasai hamba, suami dan anak-anak. Berikan apa saja yang mereka perbuat berhasil. Berikan kami kuat, kami sehat, kami semua berikan kekuatan kesehatan. Dan Tuhan yang di depan kami, Tuhan yang memegang kami. Dan kami bersembunyi di belakang salib-Mu. Terima kasih, hamba doakan teman-teman Bu Serli, hamba doakan juga buat Ivon, hamba doakan juga yang dari Medan, hamba doakan dari Palembang, hamba doakan juga dari teman-teman kami Bu Afrida, hamba doakan juga Bu kami semua yang pernah mengikuti acara ini, baik Mei Tuhan, Jelita, Alek, hamba doakan juga buat Tiur, hamba doakan juga teman-teman yang mungkin hamba tidak sebut satu persatu. Engkau ambil alih, jamah dan kuasai. Wadah ini adalah wadah Bin Rokris yang kami boleh sharing dan kami boleh mendoakan. Tuhan kami yang ada sini, 5 orang ini, 4 orang Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Apa saja persoalan hidup kami dalam nama Yesus Engkau jawab. Di dalam nama Yesus berkati kami. Berikan berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat sukacita dan roh Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kuasai dan kuduskan hidup kami. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap berhasil, tidak pernah gagal. Tuhan yang memberikan umur panjang, memberikan sehat. Dalam nama Yesus berkati keluarga kami semua. Inilah doa kami naikkan ucapan syukur dan firman yang sudah ditanamkan. Berikan bertumbuh menjadi pohon yang berbuah-buah dan kami boleh bagikan buah kepada teman-teman sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bu Erika. Kita nyalakan kamera ya, foto Nando, Olive. Bu Erika, terima kasih. Nando bisa nyalakan kamera nggak? Masih di rumah atau? Olive, sudah persiapan ya mau berangkat ya? Besok ya? Masih di mute ya? Nando bisa nyalain kamera nggak? Iya Kak, jadi pas hari pertama aku kuliah itu si anakku yang kedua ulang tahun tanggal 9. Jadi itu Nando. mau sambil boyong anak-anak dulu. Wes, mantap. Kita foto dulu bentar ya. Bu Erika off cam nih. Aku soalnya nggak ini sih. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih. Ya, 1, 2, 3.